Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna wa ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqin wa talabi ridallah bil amali baina ibadihi bit tawakkuli alaihi. Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, terakhir kepada kita sebagai hamba-Nya sampai akhir zaman. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Caringin, yang terhormat Bapak UPT Dalu Kecamatan Caringin, yang terhormat Bapak Kapus Kecamatan Caringin, yang terhormat Babinsa atau dan Postabin Kecamatan Caringin, yang terhormat Bapak Kepala Desa, Ibu-ibu kader PKK Desa sewilayah Kecamatan Caringin, hadirin hadirat yang berbahagia. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas berkatnya pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang aula Kecamatan Caringin dalam acara deklarasi ODF dan pencadangan pendataan keluarga tahun 2021. Perlu kami sampaikan acara-acara pada kegiatan ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua safety briefing, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Maras Sukabumi. Selanjutnya arahan Bapak Camat sekaligus membuka acara ini. Selanjutnya pencadangan pendataan keluarga Indonesia tahun 2021 oleh UPT Dalu Kecamatan Caringin. Selanjutnya pembacaan deklarasi ODF oleh Bapak Camat yang diikuti oleh seluruh kepala desa dan lainnya. Selanjutnya penandatanganan berita acara ODF dan penyerahan secara simbolis perdes stop buang air besar sembarangan yang diwakili oleh Kepala Desa Talaga. Terakhir doa tutup. Demikian acara yang disampaikan pada kegiatan hari ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, awali acara ini mari kita buka acara ini dengan membacakan Ummul Quran. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya safety briefing yang akan dipandu oleh Bi dan Jenny kepadanya. Selamat datang di kantor Kecamatan Sukabumi. Mohon perhatian untuk keselamatan selama Anda berada di ruang ini. Saat ini Anda berada di ruang pertemuan kantor Kecamatan Caringin dengan pintu keluar di sebelah selatan, toilet di sebelah utara. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan apabila sewaktu-waktu terjadi gempa ini, yang pertama, jangan panik. Dengan mendahulukan ibu-ibu bersiap segera keluar dari ruangan ini menggunakan pintu keluar sebelah selatan, mengikuti jalur evakuasi menuju ke arah kumpul di halaman depan kantor Kecamatan Caringin. Kantor Kecamatan Caringin dilengkapi oleh fasilitas apa masih apa yang terdekat dari ruangan ini berada di sebelah utara dan antisipasi yang pertama apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran, silakan berada
kemudian melakukan pemadaman. Apabila api semakin membesar dan kebakaran tidak dapat dikendalikan, silahkan ambil tisu, basahi air air, tutup hidung dan mulut bernafaslah seperti biasa. Segera keluar dari ruangan ini menggunakan pintu keluar di sebelah selatan, mengikuti jalur evakuasi yang ada menuju ke area titik kumpul di halaman depan kantor kecamatan Cianjur. Demikian petunjuk keselamatan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga Tuhan melindungi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diteruskan dengan menyanyikan Harus Sukabumi. Hadirin dipersilakan berdiri. Sukabumi dan Jaya, hiduplah
silakan duduk kembali. Pembacaan deklarasi ODE oleh Bapak Camat dan diikuti oleh seluruh kepala desa sewilayah kecamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi Desa ODE Kabupaten Sukabumi. Deklarasi ODE Kabupaten Sukabumi. Kami para kepala desa yang mewakili masyarakat desa menyatakan bahwa satu, perilaku buang air besar di sembarang tempat merupakan perbuatan tercela. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan bagi mereka yang melakukan, juga merugikan keluarga dan orang lain. Dua, sejak tanggal 31 Maret 2021 dan seterusnya, kami tidak akan melakukan buang air besar di sembarang tempat dan tidak akan membiarkan orang lain melakukannya di wilayah kami. Tiga, kami menyadari bahwa untuk meningkatkan kesehatan merupakan tanggung jawab kami juga. Untuk itu, kami akan senantiasa melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesehatan kami. Empat, kami percaya terhadap semangat dan kemampuan yang kami miliki. Sehingga kami siap menjadi contoh bagi siapapun. Termasuk bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi. 5. Semoga tekad kami mendapatkan kemudahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sukabumi 31 Maret 2020. Selanjutnya arahan Bapak Camat pada yang terhormat Bapak Anwari Esos MM dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan Forkopimdam Pak dan Ramil yang mewakili Pak Ramil, Pak Kapolsek. Kebetulan hari ini ada kegiatan kesamaptaan di Kecamatan Cibadak. Rekan-rekan Kepala OPD Puskesmas, OPD Dalu, Bapak Sekretaris, Kepala KUK, para kepala desa, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa, para kader, Ketua BPD, Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan kita pada hari ini diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmatnya kita pada hari ini bisa bersilaturahmi dalam rangka kegiatan deklarasi stop buang air besar sembarangan, sekaligus juga perencanaan untuk pendataan keluarga tahun 2021. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad serta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua umatnya
Tadi kita telah mendengarkan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang sebelumnya dimulai dengan safety briefing dan para kepala desa sangat bersemangat dengan safety briefing. Nah, mudah-mudahan ini bisa dalam setiap rapat ada kegiatan safety briefing sebagai sebuah SOP. Jadi memang dalam setiap rapat itu harus ada SOP safety briefing untuk memberi informasi kepada Bapak Ibu ketika terjadi hal-hal yang sifatnya force majeure, bencana, gempa, bagaimana kita lari. Yang kedua, kalau terjadi tsunami, kalau kita berada di pinggir pantai, ruangannya di pinggir pantai, kemana kita harus lari supaya tidak bertumbukan, tidak nanti menjadi korban. Tapi kalau Pak Kades senang bertumbukan ya, kan? Apalagi sama yang memandu safety briefing. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, serem bahwa kita hari ini adalah tanggal terakhir sesuai dengan instruksi Bapak Bupati, kita harus melakukan deklarasi ODF atau bebas buang air sembarangan. Sebelum saya nanti menyampaikan, saya ingin mengajak Bapak Ibu para peserta untuk kita semuanya semangat dalam mewujudkan deklarasi ini. Kalau saya sampaikan ODF, jawabnya bisa. Swasti Sabang juara, Sukabumi maju. Ya. Sepakat? Sepakat. ODF? Bisa. Kurang kompak. ODF? Bisa. Swasti Sabang Juara. ODF? Bisa. Swasti Sabang Sukabumi maju. Terima kasih. Nah, mudah-mudahan itu betul-betul kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian, bahwa tujuan daripada deklarasi ODF ini adalah untuk mewujudkan masyarakat hidup bersih dan sehat, di mana ini merupakan salah satu syarat kabupaten atau kota untuk mendapat predikat kabupaten sehat atau swasti sabang. Nah, apa yang dimaksud dengan kabupaten sehat ini? Di mana sesuai dengan undang-undang bahwa kabupaten sehat ini apabila kondisi kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni oleh seluruh penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan komitmen bersama masyarakat dan pemerintah daerah. Dan ini sebetulnya selaras dengan moto kita, Caringin beriman, bersih, indah dan nyaman. Tinggal nanti tambah sehat, ya, supaya sehat lahir dan batin. Nah, kaitan dengan ODF ini, Open Defecation Free, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu para kades, saya yakin semuanya bersemangat. Yang pertama, kita sudah bangun jamban sehat atau minimal aksesnya. Artinya setiap warga masyarakat yang berada di dalam sebuah rumah tangga atau keluarga mempunyai akses dalam pemenuhan jamban sehat, baik di masjid, di MCK umum ataupun komunal, maupun di tempat-tempat lain yang bisa dipakai oleh warga masyarakat. Tidak harus di rumahnya, tetapi minimal ada akses untuk buang airnya tidak di sembarangan. Ya, mudah-mudahan Pak Kades tidak memberikan contoh tidak buang air di sembarangan, hanya di satu tempat. Yang kedua, pemusnahan tempat buang air yang tidak sehat di atas kolam, di atas sungai dan lain-lain. Yang artinya hari ini kita tidak diperbolehkan berdasarkan data oleh WHO
airnya itu masih terendah. Kita masih 60%. Masyarakat buang airnya sembarangan. India lebih tinggi lagi. Jadi kita hanya di bawah India. Kita masih jauh dibandingkan dengan Singapura, dengan negara Malaysia, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ini data yang dikeluarkan oleh WHO. Selanjutnya, yang ketiga, kita harus menertibkan saluran buangan air agar tidak dibuang ke kolam. Artinya WC-nya ada, tertutup, tetapi saluran pembuangannya ke kolam atau ke selokan atau ke sungai itu tidak diperbolehkan karena akan membuat terkontaminasi air sehingga airnya tidak higienis, airnya tidak sehat. Apabila itu dikonsumsi oleh manusia maka akan menimbulkan penyakit dan nanti dampaknya kepada pertumbuhan kalau dia ibu-ibu mengandung akan berpengaruh terhadap pertumbuhan janin, akan berpengaruh dalam 1000 hari kehidupan. Ya, pertama 1000 hari pertama kehidupan. Nah, selanjutnya yang keempat, peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Dari ini mudah-mudahan sudah melalui apa? Arisan jamban, gotong royong dan lain sebagainya. Maka buat inovasi-inovasi dari masing-masing desa. Potensi yang ada di desa silahkan dikembangkan oleh masing-masing Pak Kades. Silahkan, mana yang menjadi potensi? Kerahkan Bu Bidan, kerahkan para kader untuk mengajak masyarakat. Karena ODF ini tidak hanya memenuhi zaman yang sehat, tetapi juga terkait dengan kesadaran perilaku orang-orangnya, perilaku manusianya. Nah, ini yang perlu kita upayakan, kita rubah mindsetnya, pola pikirnya. Selanjutnya upaya pemicuan yang terus menerus. Jadi jangan bosan bahwa ini adalah program prioritas. Untuk itu saya berharap Pak Kades, Ketua BPD nanti bisa menganggarkan. Mudah-mudahan Pak Kades, saya yakin ini Pak Kades andalan semuanya di sini, pintar mencari uang. Nah, cari uang dari mana? Di mana wae? No penting ayat kanggo membangun. Ya, Bobo Pak Kades Pamulya. Ya. Sudah di samping jadi pemimpin juga jadi bisnismen. Nah, entrepreneurship ini yang mungkin kita harapkan. Jadi yakin kalau Pak Kades sudah berorientasi bagaimana kita mencari anggaran untuk kesejahteraan desa, insya Allah desanya maju. Semangat Pak Kades. Mari nanti kita bantu, mudah-mudahan aset desa bisa dikelola. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jadi kalau menurut referensi di kesehatan, yang namanya ODF ini merupakan proses membangun peradaban dalam membangun perilaku serta membangun komitmen bersama dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi harus ada komitmen bersama. Tidak boleh kita one man show, berjalan sendiri-sendiri. Harus ada komitmen bersama. Pak Kades dibantu oleh masyarakat, dibantu oleh para kader, dibantu oleh bidan desa, dibantu oleh petugas dari dinas kesehatan, dari UPT Galduk dan lain sebagainya, sehingga semuanya bersinergi, berkolaborasi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Hari ini yang namanya kepala desa, camat, Pak Bupati tidak akan mungkin bisa melaksanakan program kalau kita tidak bersinergi dengan semua pihak. Meminjam istilah Pak Kades di Jengkol, kita harus berkolaborasi pentahelik. Nah, penta itu berapa? Pak Kades di Kembang 5. Harus kita bikin 5 jaringan. Ya, jaringan ke Bu Bidan, terus ya, Bu Bidan ya, Bu Bidan Mekarjaya bangun, oh dan kelas. Ya, yang pertama dengan pihak pengusaha, bisnismen. Nah, itu harus kita bangun. Ya, Sukamulya PDI punya PT SNN. Ajak kerjasama. Baik. Oh, Jangan. tergantung pendekatannya.
kita minta bagaimana membangun desa ini, ajak mereka untuk melakukan diskusi di desa. Terus selanjutnya kita dengan kelompok masyarakat komunitas. Ya, kita dengan komunitas apa? Masyarakat, komunitas masyarakat, ada lembaga keagamaan di desa, ada Babinsa, ada Babinmas. Ajak ngobrol bagaimana kita membangun masyarakat dan desa ini. Hari ini kita dituntut bagaimana memberdayakan masyarakat supaya masyarakat bisa survive dan pulih ketika hari ini kita mengalami apa yang disebut dengan wabah ataupun pandemi. Hari ini kita pandemi belum beres. Nanti mungkin Pak Kapus akan menyampaikan pelaksanaan vaksinasi untuk lansia dan guru. Kita ada target 340 lansia. Jadi Pak Kades nanti harus mencari lansia. Tapi bangunnya mah lama kalau nyari lansia. Yang 40 lama. Tapi kalau 100 cari yang muda-muda. Pak Karjaya Pak. Pak Kades bentar. Kita menyuruh Pak Kadesnya. Karena ini program lansia nanti akan divaksin secara nanti bertahap, nanti akan menyasar kepada masyarakat semuanya. Karena memang program pemerintah bagaimana kita membuat masyarakat supaya imun meningkat, kesehatannya juga lebih meningkat. Nah, berkaitan dengan deklarasi UDF ini, kita harus mempunyai prinsip bahwa kita tidak hanya menyiapkan zaman, tetapi kita juga harus membangun mindset kesadaran orang-orangnya. Percuma kita siapkan jamban, percuma kita siapkan WC ataupun MCK umum, tetapi masyarakatnya lebih senang buang di atas kolam. Nah ini kita penyadaran. Nah kenapa kalau mungkin di atas kolam, Pak, begitu keluar langsung dimakan Bu? Jadi ada dua manfaat. Mungkin bisa jadi seperti itu. Kalau di Korea Utara, kotoran manusia itu dikumpulkan untuk dipakai sebagai pupuk. Karena mereka kekurangan sumber daya. Bapak bisa lihat di internet. Ada berapa 10 fakta yang utara. Salah satunya adalah itu. Masyarakat diminta mengumpulkan kotoran. Kotorannya diwadahan dikasih kepada negara. Karena mereka negaranya sifatnya sosialis, negara komunis. Dan bagaimana membangun itu masyarakat pertaniannya dengan cara mengumpulkan itu. Kami berharap Bapak Ibu, Pak Kades, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan para kader tidak hanya nanti selesai sampai hari ini deklarasi finish, tapi ini merupakan pekerjaan kita yang terus sepanjang kita masih diberikan kewenangan, masih ada masyarakat yang membuang air sembarangan, itu kewajiban kita untuk menyadarkan dan menyiapkan sarana prasarananya. Ya, apalagi ini Pak Kades yang mau mencalonkan lagi di tahun 2022 harus dari hari ini mengkampanyekan, ajak. Ya, ada beberapa Pak Kades yang siap ya Pak Kades Pak. Harus punya program. Nah, programnya apa? Sabah Desa. Ya, jalan-jalan ke desa, jalan-jalan ke kampung. Supaya apa? Tadi melihat kondisi dan langsung dieksekusi. Ya, jadi kalau minjam istilah Pak Jokowi apa? Pak Kades? Belusukan. Nah, saatnya para calon yang mau mencalonkan di 2022 1 tahun sebelumnya belusukan. Nah, itu. Terakhir, kami berharap di samping kita siap juga administrasi desa harus disiapkan. Mudah-mudahan hari ini semua desa sudah membuat perdes. Karena ini harus disampaikan ke Satgas tingkat kabupaten. Pak Bupati, Ibu Bupati selaku forum, selaku ketua forum silaturahmi Kabupaten Sehat memohon kepada para camat untuk desa-desa segera menyelesaikan perdes tentang stop buang air besar sembarangan. Jadi harus ada petugas pemantau. Kalau di
Bali itu ada namanya apa Pak Kades? Yang petugas keamanan. Benar. Kalau ini adat makanya itu jadikan norma adat. Salah. Calang itu mengawasi pelanggaran terhadap hukum adat. Anggap saja kalau buang air besar itu melanggar hukum adat. Ya, kan asal jangan ada adat-adatnya maka ada senang. Ya, apalagi ke Ibu Ketua Tim Penggerak PKK harus tidak boleh ada tanda-tanda Bu ya. Harus dengan lemah lembut, nafkahi lahir dan batin. Ya, kalau kita lihat dari ini di insert apa yang lagi rame? Viral. Nah, lagi viral apa? Kasus apa? Pak Hukma si tombol katanya nggak ngasih nafkah lahir dan padahal pengacara hartanya atas nama suaminya, istrinya padahal cantik tapi nggak dikasih harta. Nah, makanya harus dinafkahi lahir dan batin. 8 tahun tidak dinafkahi lahir dan batin, kebayang ya Pak Danpas? Pak Danpas ya? Nah, cukup mungkin ya. Bapak Ibu, yang kedua kita pencanangan pendataan keluarga yang akan dilaksanakan 1 April sampai 31 Mei 2021. Jadi yang pelaksananya adalah oleh kader petugas pendata di lapangan. Tujuannya untuk memotret kondisi keluarga Indonesia saat ini demi membangun keluarga yang berkualitas. Ada 3 data yang nanti dikumpulkan oleh petugas pendata itu. 1, data kependudukan. Yang kedua data KB, yang ketiga data tentang pembangunan keluarga. Nah ini para petugas sudah dibekali. Kita bulan Maret ini sudah melakukan pembekalannya, fintech, sosialisasi. Salah satu kegunaan dari pendataan keluarga ini adalah membantu dalam penanganan stunting. Jadi upaya untuk penanganan stunting ini melalui salah satunya pendataan keluarga, karena dari data itu ketahuan tingkat penghasilan pemenuhan gizi di setiap keluarga. Bagaimana kalau kita mau menghasilkan keluarga yang berkualitas kalau pemenuhan gizinya, pemenuhan kesehatannya tidak layak? Nah itu tidak akan mungkin terwujud oleh keluarga yang berkualitas. Nah apa keluarga yang berkualitas? Yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah. Yang sah Pak Kades, bukan tidak sah. Yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari definisi itu kita bisa urai ada unsur legalitas perkawinan. Jadi harus keluarga berkualitas itu salah satunya memiliki surat nikah ya Pak Kepala KUA. Jadi kalau tidak memiliki surat nikah berkualitas nggak Pak Kepala? Bodong. Jadi tidak disebut keluarga, bukan keluarga berkualitas. Kalau begitu susah. Mudah-mudahan yang ada di sini bapak-bapaknya menjadi keluarga yang berkualitas. Ya, sepakat Pak Kades? Sepakat. Akhir. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Yang ketiga faktor kesehatan. Yang keempatnya adalah kebutuhan rohani. Jadi ada kebutuhan rohani yang harus diberikan oleh setiap keluarga. Jadi ada didikan untuk mendapatkan ilmu agama dalam keluarga itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat fenomena tentang kependudukan di Indonesia 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, terutama di tahun 2025 sampai 2035, kita itu akan mendapatkan apa yang disebut dengan bonus demografi. Ada kelebihan usia kerja yang produktif dibandingkan usia yang lainnya, termasuk usia lansia. Ya, kalau meminjam selapak Kades Kembang, kalau lansia itu baru assalamualaikum sudah masalah lagi. Nah makanya usia produktif ini yang harus digenjot. Bagaimana dengan bonus demografi ini menjadi sumber potensi tenaga kerja murah
maka peluang kerja juga harus banyak. Kalau tenaga kerja banyak, produktif, peluang kerja sedikit, terjadi pengangguran terselubung, dan itu akan menyebabkan tingkat kriminalitas tinggi. Yang kedua, harus urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota mencari pekerjaan. Jadi bapak ibu mungkin akan kehilangan usaha produktif. Bisa jadi termasuk kemarin ada penawaran kerja di negara lain. Ada informal, ada formal. Informal jadi pembantu rumah tangga. Kalian kerja di Arab. Kemarin ada penawaran. Pak Kades diberikan uang 6 juta untuk pendataan dari PT Bumi. Itu kemarin. Terus kemudian yang formalnya silakan. Kalau mau ada yang mempunyai kompetensi bekerja di sektor formal, perawat orang tua, tenaga mekanik, tenaga arsitek, dan tenaga kerja keahlian lainnya, itu ada peluang di luar negeri. Paling tinggi katanya di Kanada. Di Kanada itu sampai dengan 17.000 euro gajinya. Ini sebuah peluang, tetapi juga sebuah tantangan. Nanti Pak Kades, kalau banyak yang pergi ke luar negeri, terutama untuk bekerja di sektor informal, nanti desa-desanya tidak ada ibu-ibunya, ibu-ibunya pada kerja. Idoi. Makanya dari hasilnya PKK diganti. Dan nih, tadi bonus demografi itu adalah kelebihan dan kekurangannya. Untuk itu kami berharap nih, karena desa itu adalah ujung daripada penyelenggaraan pemerintahan. Semuanya kalau saya berpikir adalah muaranya dari Pak Kades. Pak Kades itu sebetulnya bebannya berat, memikirkan seluruh masyarakat yang ada di desanya. Tugas camat mah gampang, hanya sebagai penghubung. Kita camat itu menghubungkan antara keinginan masyarakat, keinginan kepala desa dengan kebijakan pimpinan Pak Bupati. Kita tidak punya sebagai decision maker ketika itu tidak menjadi kewenangan kecamatan. Tetapi desa mempunyai hak asal usul desa, adat istiadat desa yang harus dilakukan dengan kewenangan desa. Ini makanya Bapak Ibu kepala desa ini punya otoritas yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Adat istiadat apa? Itu juga bisa di sebagai potensi untuk mengatur, mengurus rumah tangga di desa. Nah, ini yang perlu dipahami, mudah-mudahan Pak Kades dengan otoritasnya. Jadi setiap permasalahan kalau kita serahkan semuanya ke masyarakat dia akan beres. Ya Pak Kades Kumar dikasih tanah, tetapi masyarakatnya nolak, malah pasti ya, ayo mau ngasih kita. Jadi ya Pak Kades harus kuat, kita terima, bagikan jumlahnya sekian. Ya Pak Kades kita mulai. Nah ini karena apa? Negara mengatur. Sok dikasih, makanya mau ngasih yang ngatur. Ya Pak Kades, maka harus dengan otoritas. Saya punya kewenangan. Mau diterima nggak tanah dari negara ini? Terima, kudus yang rapi, repek, rapi. Terima jual. Nah itu ya. Jadi harus itu maka saja biar cepat selesai. Kalau saya hanya membantu mengkomunikasikan keinginan Pak Kades dengan pihak-pihak terkait. Seperti kalau urusan tanah dengan BPN, dengan DPTN, kebijakan Pak Bupati. Kalau tidak punya kewenangan, jangan punya kewenangan Pak Kades. Hidup Pak Kades. Hidup. Mudah-mudahan. Siltak naik. Mudah-mudahan Siltak bisa naik, PAD harus naik. Nah, Bapak Ibu ya, Pak Kades apakah nggak pingin bermimpi seperti yang di Jawa Timur, mobil dinasnya Alphard, dari naik di atas sunroof, luak liat kan bukan luak liat, kita gede kali sana. Mungkin Pak seperti itu. Nah, itu Kades ya. di sana mah baik Pak. Nah makanya saya selalu menyampaikan ke Pak Kades, mari kita isi rekening desa untuk kesejahteraan perangkat dan masyarakat.
bakalan mungkin desa bisa sejahtera, Pak Kades sejahtera, Bu Kadesnya juga. Kalau Pak Kadesnya sejahtera, kecipratan nggak Bu? Cipratan. Pasti. Tapi jangan tadi kata Pak seperti Pak Hutma, banyak uangnya tapi nggak dikasih istrinya. Saya bukan ngobrolin ibu-ibunya, tetapi mungkin ya ibu-ibunya punya hak sebenarnya. Ini saya kira itu mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan kaitan dengan ODF dan kaitan dengan pendanaan pendataan keluarga ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan lindungan oleh Allah SWT dalam melaksanakan tugas. Pak Kades juga jangan banyak dilaporkan oleh masyarakat ya. Mari kita sama-sama, karena banyak postingan-postingannya Kades dilaporkan, mudah-mudahan disimak. Saya kira baik-baik semua, Anda semua Amin. transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat. Mari kita semua jaga dalam melaksanakan tugas. Kita dilindungi oleh SWT. Dan saya juga mohon maaf, Bu Kades Sukamulya belum nengok putranya, takut nanti kalau belum gede takut ketularan kena COVID. Mudah-mudahan kita sudah niatkan ya Pak Kades. Saya tadi dilihatinnya sama Pak Kades Sukamulya. Kita jadi ingat belum nengok kelahiran juga berapa bulan Bu? Oh 43 hari ya. Mudah-mudahan Pak Kades sudah sehat, dan mudah-mudahan ya bayinya tumbuh jadi anak yang soleh seperti bapaknya. Nah, kita doakan soleh seperti bapaknya, dari pemimpin masa depan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, lakukan kepada yang berkenan. Mudah-mudahan mari kita bersinergi, berkolaborasi untuk membangun masyarakat di Kecamatan Paling ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelaksanaan deklarasi dan pendanaan pendataan keluarga ini sudah resmi dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin hadirat yang berbahagia, selanjutnya pencanangan pendataan keluarga Indonesia tahun 2021 oleh UPTD Daduk. Sebelumnya akan diawali penyerahan secara simbolis dan pengalungan identitas pendata. Yang pertama, dimohon kepada tim penggerak PKK dari Caringin Wetan, mohon ke depan. Kemudian dari TP PKK Caringin Kulon. Selanjutnya tim penggerak PKK dari Desa Talaga. Dipersilakan kepada Bapak Camat, dipersilakan untuk secara simbolis mengalunkan identitas. Tengah saja, nanti giliran yang lainnya biar ibu sudah jauh ya, ibu sudah data ya. Mudah-mudahan menjadi ibadah ya, dapat 1 juta sahabat video tawakal. dikasih upah enggak? Wah, ada Pak, Ada. Dari Paluan. dibayar belakangan. Dari Pak Kades, dari Pak Kades. Belakangan yang lainnya. Silakan. Pak Danpos, Pak Danpos mah khusus perempuan. Pak Danpos, Ya, silakan Pak Danpos. Bu, pasti Pak Danpos. Oh, nah. Diperhatikan ibu pakai kacamata.
Api-api. Diabadikan dulu. Tapi goreng kawanina pada. Abadikan dulu. Nah. Sudah? Ya, silakan. Duduk kembali. Baik, kita lanjutkan. Cadangan pendataan keluarga Indonesia tahun 2021 yang akan disampaikan oleh UPT Denaldu kepada yang terhormat Bapak Didi Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak Camat Kabupaten ini, Bapak PT ini, Ketua TNI, Bapak-bapak, Ibu Ketua Pemerintah PKK, dan bapak-bapak dan ibu semua teman-teman yang kita pada kita syukur ingat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pada hari ini mengikuti kegiatan deklarasi bebas TF dan kemenangan penataan keluarga tahun 2021. Santai aja, Bu. Hanya melengkapi saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Camat bahwa pendataan ini dilakukan di seluruh Indonesia pertanggal 1 April sampai tanggal 21 bahwa pendataan ini dilakukan oleh tenaga pendataan khusus yang sudah mengikuti organisasi itu secara konsentrasi kepada semua kepala desa yang telah memfasilitasi kegiatan organisasi pendataan tingkat desa yang telah dilaksanakan di tingkat desa. Alhamdulillah berkat dukungan Bapak semua organisasi di tingkat desa pendataan walaupun sampai dengan akhir pendataan biaya pendataan dari pusat belum ada. Alhamdulillah berkat kerjasama kami dengan para kepala desa dengan tim penggerak relawan di Dorawan Bersama, walaupun mereka belum sampai juga tapi organisasi alhamdulillah dapat kami rasakan itu organisasi bukan seluruh kepala desa dan berkat pendapat dari semua lapisan masyarakat yang telah melaksanakan sosialisasi pendataan keluarga. Bahwa pendataan keluarga ini perlu dilakukan karena sementara ini bahwa data dari yang lain dengan dinas yang lain itu tidak sama. Dan desa, kecamatan, KB, puskesmas itu biasanya tidak sama. Kenapa tidak sama? Memang banyak leading sektor yang merupakan pendataan masih ekor sektor. Oh ini pendataan saya, ini pendataan saya. Makanya yang terpenting setelah pendataan ini bagaimana data ini akan dipakai atau tidak. Kalau tidak dipakai ya Bu Bapak, karena data ini dibiayai oleh negara. Perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa nanti tenaga penata akan dihargai oleh PPP pusat khususnya pemerintah pusat. Satu kakak akan jadi 4.500 untuk biaya nanti pendataan. Berapa Pak diulang? 10.000 ditambah oleh Ibu Kepala Desa. Tapi alhamdulillah ada beberapa desa Pak Camat yang siap membiayai pembagian. Khususnya yang dari pulau sudah siap mempersiapkan, kemudian dan semua. Karena apa? Estimasi dari
kita akan mendata sejumlah 14.900 kakak yang ada di kecamatan. Untuk itu semua keluarga yang masih menjawab harus didata, baik itu yang muda-muda, baik yang itu apalagi mungkin untuk kepala sekolahnya akan terdata. Jus juga akan didata. Di samping pun jus juga akan didata. Apa itu jus? Janda usia ibu. Pemain apa? Pemain mana Pak Kampus? Atau Saya ada janda usia subur. perlu dicatat ya. Kalau mau nanti beres data, ya jus berbaik-baik dengan kami. Untuk itu, ya sekali lagi teman terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu yang kemarin sudah melaksanakan sosial. Papa, ingat, jangan banyak lihat video mesum. Kalau sedang rapat, ingat sekarang mau bulan Ramadan. Jangan bikin susah mama. Ingat ya. Ada melakukan bangun awal. Oh, Betty. Itu. Aduh. Kemarin Paula saja untuk mendapatkan dana BLT itu karena gimana? Makanya nanti kita ada kesepakatan bahwa data ini akan dibawa kemana, dipakai seperti apa. Kita komitmen di sini dan data kita akan pakai seperti apa. Ya saya juga Bapak dan Ibu sekaitan dengan pesanan. Hadirin hadirat yang berbahagia. Selanjutnya Kades maju, kades. hadirin Kades maju. Sok kades, pada deklarasi mah kurang kades benar. Kades maju. semua yang Bapak Kades di depan. Ya, saya terima Pak Des, mudah-mudahan ini menjadi aturan yang mengikat bagi warga masyarakat khususnya Desa Talaga. Amin. Semangat terus Pak Kades, mudah-mudahan mendapat imbalan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pahala nanti di yaumil akhir nanti. Bahwa Pak Kades bermanfaat bagi masyarakat. Nah, Tuhan. Ya, tepuk tangan semuanya. Ibunya mana Pak Kades? Bukannya mana? Oh, tekan dua. Ayam turun ranjang. Alhamdulillah, acara demi acara dari awal sampai akhir kita melawat dengan kelancaran. Mudah-mudahan kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Kami sebagai pembawa acara apabila ada pertanyaan banyak pendapat harap yang sebesar-besarnya. Dan hadirin dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk para kepala desa mohon tetap tinggal di tempat dan waktunya, karena ada komitmen kesepakatan yang harus disampaikan oleh Pak Kapus terkait dengan pelaksanaan vaksinasi.